Perkenalkan, nama saya Yenli Cijahun. Saya mahasiswa PPL di SMK YPC. Saya berasal dari program studi Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, kita akan membahas nilai rataan atau min atau rata-rata. Min dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Dengan mengetahui min suatu data, maka variasi data yang lain akan mudah dipahami. Secara matematis, min dilambangkan dengan X bar. Misalkan, X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya hingga Xn adalah kumpulan data tunggal, maka rata-ratanya atau minnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya hingga Xn per N. N itu adalah jumlah data. Atau secara simbol matematika dapat ditulis dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dikali Xi per N. Atau bisa juga kita sebut dengan jumlah nilai X per N. Agar lebih memahami, kita akan masuk ke contoh. Contohnya yaitu nilai ulangan matematika Risa pada semester 1 adalah 6, 8, 5, 7, 9, dan 7. Maka tentukan min atau rata-rata dari data tersebut. Penyelesaiannya diketahui dari soal yaitu X1, X2, X3, X4, dan X6 yaitu berturut-turut 6, 8, 5, 7, 9, 7, dan untuk N atau jumlah datanya yaitu sama dengan 6. Nah, yang ditanyakan adalah min dari data tersebut. Jawab, kita ketahui tadi bahwa rumus dari menentukan min yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6. Mengapa sampai X6? Karena jumlah datanya ada 6. Dibagi atau per N yaitu N-nya 6. Maka kita masukkan nilai dari X1 hingga X6-nya yaitu 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 per jumlah data yaitu 6. Jadi sama dengan penjumlahan dari X1 sampai X6 tadi menghasilkan 42 per 6. 42 per 6 sama dengan 7. Jadi min atau rata-rata nilai ulangan matematika Risa adalah 7. Selanjutnya, nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Median dipengaruhi oleh jumlah data. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan jika jumlah data genap, maka mediannya adalah min dari dua bilangan yang di tengah setelah data diurutkan. Secara matematis, median dilambangkan dengan me. Nah, kita masuk ke median untuk jumlah data N ganjil. Nah, rumusnya untuk mencari median untuk data N ganjil atau jumlah datanya yang ganjil yaitu median sama dengan X N ditambah 1 per 2. Untuk keterangannya, me itu yaitu median, N itu jumlah data, dan X adalah nilai data. Kita masuk ke contoh soal. Contoh, 7 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan, mereka diketahui jumlah kelereng adalah sebagai berikut: 5, 6, 9, 7, 3, 2, dan 4. Nah, dari data jumlah kelereng tersebut, kita diminta untuk menghitung median. Nah, penyelesaiannya
diketahui N atau jumlah datanya sama dengan 7 karena yang dihitung kelerengnya adalah 7 orang anak. Yang ditanyakan adalah median. Nah, untuk menjawabnya, karena data pada soal tadi itu belum terurut, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari data yang nilainya terkecil ke data yang nilainya terbesar. Maka menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Sehingga dari data yang sudah diurutkan tadi, kita peroleh nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 6, X6 sama dengan 7, dan X7 sama dengan 9. Nah, untuk mencari mediannya yaitu kita ketahui rumusnya tadi untuk N ganjilnya yaitu X N ditambah 1/2. X kita masukkan nilai N-nya yaitu 7 ditambah 1/2. X 7 ditambah 1 8/2, sehingga mediannya sama dengan X4. Nah, kita lihat nilai dari X4 dari data yang telah diurutkan tadi adalah 5. Jadi median dari data kelereng 5 anak tersebut adalah 5. Selanjutnya, kita akan mencari median jika jumlah datanya genap atau jika jumlah N-nya genap. Nah, rumusnya yaitu me sama dengan atau median sama dengan 1/2 dikali X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1. Untuk keterangannya sama dengan yang jumlah datanya ganjil tadi, me itu sama dengan median, N itu adalah jumlah data, dan X adalah nilai data. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa tersebut. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Diketahui jumlah data atau N-nya sama dengan 10 karena yang diambil sampelnya tadi adalah 10 orang siswa. Yang ditanyakan adalah median. Kita jawab. Kita ketahui rumus dari median untuk N genap tadi yaitu 1/2 dikali X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1. Kita urutkan datanya terlebih dahulu karena data pada soal itu belum terurut dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Maka kita dapatkan data terurutnya yaitu 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, dan 180. Nah, sehingga didapatkan dari data yang terurut tadi, kita peroleh X1-nya sama dengan 160, X2-nya sama dengan 165, X3-nya sama dengan 167, X4-nya sama dengan 169, X5-nya sama dengan 170, X6-nya sama dengan 171, X7-nya sama dengan 172, X8-nya sama dengan 173, X9 sama dengan 175, dan X10-nya sama dengan 180. Nah, rumus dari median tadi yaitu 1/2X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1. Kita masukkan nilai N-nya sehingga menjadi 1/2X. N-nya tadi 10, 10/2 ditambah X, 10/2 ditambah 1, sehingga menjadi 1/2, 10/2 atau 10 bagi 2 itu sama dengan 5, maka menjadi X5 ditambah 10/2, 5 ditambah 1, 6, sehingga ditambah X6. Jadi mediannya yaitu 119
1/2, kita masukkan nilai dari X5-nya dari data yang terurut tadi, yaitu 170, ditambah dan nilai dari X6-nya, yaitu 171. Sehingga mediannya yaitu 1/2, 170 ditambah 171, itu sama dengan 341, sehingga 1/2 dikali 341 itu sama dengan 170,5. Nah, jadi median dari data tinggi badan 10 siswa tersebut adalah 170,5. Selanjutnya kita masuk ke modus data. Modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Untuk menentukan modus pada data tunggal, kita tidak menggunakan rumus apapun. Nah, agar lebih jelas kita masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 173, 170, 165. Nah, dari data tersebut kita diminta untuk menentukan modus dari data tinggi badan tersebut. Jawab. Nah, untuk mempermudah kita menentukan modusnya, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari data terkecil ke data terbesar, sehingga menjadi 160, 165, 167, 169, 170, 172, 173, 175, dan 180. Dari hasil pengamatan didapatkan hanya nilai data 170 yang sering muncul, yaitu muncul 2 kali. Nah, jadi modus dari data tinggi badan siswa tersebut adalah 120 karena dia muncul 2 kali. Selanjutnya, contoh yang kedua. 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus dari data kecepatan mobil tersebut. Untuk menjawab soal berikut, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari data terkecil ke data terbesar. Nah, sehingga menjadi 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, dan 80. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai data 60 dan 70 yang sering muncul, yaitu masing-masing muncul 2 kali. Jadi modus dari data kecepatan mobil tersebut adalah 60 dan 70. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk siswa-siswa sekalian. Selamat pagi dan terima kasih.